Halo semuanya, udah sekian lama kita nggak upload video di YouTube channel kita karena kita lagi nggak pergi-pergi ya kau ya, kita lagi di rumah aja. Kenapa kita lagi di rumah aja kau? Ada virus Di mana ada virusnya? di, Coba sini kau di sini. di luar. Di luar. Jadi dari kemarin kita di rumah aja. Kalau di rumah ngapain? Kita sering banget bikin susu almond ya kau ya. Jadi udah beberapa lama terakhir ini kita sekeluarga senang banget bikin raw almond milk di rumah. Karena Kawa senang banget sama almond milk ya Kawa ya. Ibu juga suka, bapak juga suka. Jadi emang cepet banget habisnya. Tapi emang kalau misalnya beli di luar, kayaknya enakan bikin sendiri. Nah sebenarnya bikin sendiri itu juga nggak susah-susah banget caranya. Kita sendiri di rumah juga nggak punya alat membuat susu kacang. Tapi kalau kamu punya blender di rumah, berarti kamu juga bisa ikutan membuatnya. Dan sekarang kita akan mulai membuat raw almond milk. Yeay! Nah, di depan aku ini sekarang udah ada barang-barang yang diperlukan untuk membuat raw almond milk. Oke? Jadi yang pertama, yang harus banget punya itu adalah saringan. Saringan susu almond ya kau ya. Ini saringannya kayak gini. Aku nggak tahu sih, mungkin kalau misalnya di online shop gitu bilangnya saringan susu kacang atau cheesecloth ya, semacam itu pokoknya ini yang dipakai untuk membuat susu kacang. Yang kedua wajib punya adalah blender. Ini blendernya wajib punya. Terus udah gitu yang pasti almondnya. Ini almond sebenarnya bisa di mana aja sih didapetinnya, dan ini raw, masih mentah dan masih ada kulitnya. Terus kalau kita belinya sih di Club Seven, tapi sebenarnya bisa dibeli di mana aja. Terus udah gitu air, botol kosong, juga sama ini yang buat meres susu almondnya nanti ditaruh di sini. Kemudian saringan. Nah, biasanya untuk pemanisnya itu kalau zaman-zaman dulu emang pakainya jadi kayak kurma, terus udah gitu dibikin sari kurmanya gitu ya kau ya. Tapi ternyata sekarang udah ada yang jual date syrup. Nah ini sebenarnya terserah kalian sih, kalian bisa pakai date syrup ini atau sebelum kita nemuin date syrup, kita biasanya pakai kayak agave nektar atau kayak nektar lontar, nektar tapi dari buah lontar, atau dari apa aja ya, mau madu juga bisa sebenarnya, tapi terserah aja. Kemudian buat rasa-rasa gurihnya kalian bisa pakai ini dia. Ini apa kau? Garam apa? Garam susu. Garam susu. Garam Himalaya. Nah, dan yang ini nih sebenarnya, jadi ini almond yang udah direndam semalaman. Jadi overnight almond. Pokoknya udah dimasukin kulkas, ditaruh direndam pakai air. Cuma nanti airnya kita buang, baru kita ganti yang baru. Oke, jadi shall we start now? Nah, sekarang kita bisa masukin almond, almond yang udah direndam semalaman tadi kau. Kita masukin ke mana? Ke blender. Oke, ini dimasukin ke blender. Nah ini sebenarnya, ini kan blender tuh kan ada takarannya ya. Jadi kalian tuh sebenarnya bisa masukin kayak 1/4, cuman segini doang. Tapi ini sebenarnya juga tergantung seleranya kalian. Kalau misalnya mau lebih thick atau lebih kental, itu sebenarnya bisa sampai segini, terserah. Atau kalau misalnya mau lebih encer juga bisa di bawah itu gitu. Jadi sekarang aku coba masukin yang sesuai sama aku biasanya aja ya. Nah sekarang kita masukin airnya pokoknya nanti sebatas 3/4 dari blender ini. Ini kau mau bantuin masukin airnya? Itu. Oke, nah sekarang siapkan saringannya. Terus beserta piring besar atau baskom, mangkok besar. Terus kita tuang ke saringan. Tunggu bang, ya makasih udah dibantuin. Oke, udah semuanya. Aku siapin ininya ya. Oke, terima kasih. Nah, udah deh.
Jadi dari saringannya ini kita tinggal peras diputer-puter. Ini enak banget nih. Nah, setelah si almondnya tadi diperas, sekarang kita masukin sirup kurmanya. Aku yang aduk-aduk. Kamu yang aduk-aduk, tapi aku masukin dulu sirup kurmanya. Nah ini sebenarnya ini tuh bener-bener tergantung selera sih. Aku nggak bisa bilang mana yang lebih baik gitu atau lebih enak. Kalau dari pengalamanku, pokoknya ini kira-kira 1 sendoknya ini dimasukin sirup kurma. Diukur dulu. Yes. Nah, kalau bisa nanti nih kamu bisa adukin. Thank you sayang. Pokoknya kalau bisa nanti rasanya nggak usah terlalu manis karena sebenarnya ini kan harus diinepin dulu semalam. Setelah diaduk-aduk, sekarang kita cobain rasanya. Kalau udah manis, nah ini enak nih. Menurutku kayak nggak terlalu manis, tapi nanti akan jadi lebih manis setelah ini setelah ini diinepin. Coba Kawa cobain Kawa. Mau nyobain nggak? Nih. Gimana rasanya? Enak? Nah setelah itu untuk sentuhan terakhir kita pakein garam. Nih, aku iniin ya. Iya dikit aja. Pokoknya ini sentuhan terakhir supaya lebih gurih. Gurih. Gurih ya? Gurih banget. Nah ini Ih, tinggal dimasukin deh. wow, ada nektarnya Ada nektarnya sayang. di dalamnya. Nah setelah udah dimasukin botol gini, kita tinggal masukin kulkas. Biasanya sih kita kayak baru minum keesokan harinya. Dan ini tahan berapa lama? Tahan tergantung kulkasnya juga sebenarnya. Jadi kalau dia ditaruh semakin dalam, jadi intinya semakin dingin dia bisa tahan lebih lama, bisa sampai seminggu. Tapi ya kalau misalnya dia ditaruhnya di luar, terus kulkasnya sering dibuka, itu dia bertahan hanya 3 hari. Nah terus sisa almondnya bisa diapain? Nah sisa almondnya kira-kira tuh bentuknya tuh adalah seperti ini nih. Nih, nah ini tuh bisa buat maskeran atau biasanya kita juga bisa membuatnya menjadi pupuk jadi ditaruh di tanaman. Tuh. Kita taruh ya abis ini ya kau ya. Iya. Asik. Tisu. Iya. Nah ini sisa almondnya seperti ini. Nah raw almond milk ini biasanya akhirnya kegunaannya juga jadi bisa macam-macam banget di rumah. Jadi bisa diminum begini aja, terus bisa juga kalau kita dibikin jadi smoothies, terus dimakan pakai granola misalnya, dimakan pakai bubur barley misalnya. Pokoknya jadi bisa dikaryakan untuk berbagai. Nah, iya. Terus misalnya bikin bubur kacang hijau juga bisa pakai raw almond milk gitu. Jadi banyak banget lah. Jadi campuran-campuran buah yang di blender misalnya, apapun buah yang di blender misalnya kayak terus abis itu pakai raw almond milk. Jadi menurut kita ini kegunaannya banyak sekali. Selamat mencoba ya semuanya.